pertama, yaitu membuka aplikasi ArcGIS. Lalu langkah pertama yaitu add data. Di sini kita pilih tanah, lalu ditambahkan. Setelah ditambahkan, lalu kita memulai dengan mengatur sistem koordinatnya. Zoom to layer, lalu akan muncul. Setelah itu kita melakukan zoom to layer, kita atur koordinat sistemnya, memilih WGS 1984. Setelah mengatur koordinat sistemnya, lalu kita memasukkan geokoreksi. Geokoreksi itu dilakukan untuk memastikan sistem koordinatnya di mana. Tapi karena sudah melakukan geokoreksi, maka langsung memilih table, lalu pilih GCP digitasi yang telah dilakukan. Setelahnya digitasi sudah, jika mapnya menghilang, maka kita zoom to layer, maka akan muncul. Setelah itu lalu kita langsung melakukan penambahan SHP pada bagian katalog. Membuat SHP pada bagian katalog, misalkan di bagian pemetaan, lalu pilih new folder, lalu kita akan membuat SHP batas Tahura. Lalu ketik batas Tahura, lalu pilih poligon dan edit untuk koordinat sistemnya 1984 TM General 48S. Setelahnya oke, SHP akan muncul di batas Tahura. Setelah melakukan hal tersebut, kita langsung bisa memulai proses digitasi. Proses digitasi ini dilakukan dengan cara yaitu pertama kita ke editor, start editing, lalu klik untuk batas Tahura, lalu akan muncul di bagian sisi kanan ada katalog. Pada bagian katalog, lalu edit pictures, oke, lalu klik, lalu polygon. Proses digitasi ini memakan waktu yang lama, maka saya akan skip. Baik, proses digitasi sudah selesai. Lalu kita tinggal ekspor data, lalu simpan datanya pada folder yang diinginkan, lalu simpan dengan nama tanah. Ekspor data sudah, maka kita bisa remove data Tahura. Lalu kita mulai dengan merubah warnanya menjadi hollow. Setelah itu ubah warnanya menjadi satu dengan warna bebas. Setelah itu kita akan memulai proses cut polygon. Cut polygon ini memerlukan waktu yang butuh lama, maka saya akan cut pada bagian cut polygon nanti.
Baik, sekarang kita start editing, lalu pilih yang tanah. Mungkin saya akan memulai cut polygon pada bagian cut polygon tool, lalu memulai pada bagian ujung biru sampai mengelilingi di strand deck. Sampai ujung paling akhir warna biru. Mungkin saya akan skip pada bagian ini. Baik, proses untuk pemotongan SAP sudah. Maka ketika pemotongan poligon sudah selesai, pemotongan SAP juga sudah selesai, kita menceklas untuk bagian tanah ini. Kita juga bisa menghapus seluruh tabelnya. Lalu setelah itu kita pemberian atribut. Langkah pertama adalah untuk mencari informasi menggunakan selection tool, open attribute table pada bagian tanah. Langkah yang harus dilakukan adalah terdapat 4 poligon atau SAP, 4 poligon maksudnya, yaitu pertama SAP ini dengan poligon 0, kedua ada poligon 1, poligon 3, dan yang terakhir ada poligon 4. Di sini langkah pertama adalah membuat klasifikasi. Cukup membuatkan klasifikasi. To text, lalu ubah menjadi 20. Oke. Maka akan muncul klasifikasi di sini. Oke. Setelah muncul klasifikasi, maka langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk mencari informasi, membuat klasifikasi dari tanah dengan cara yang pertama. Di sini sudah terdapat poligon untuk poligon 0, klik keseluruhan, masuk ke distro pack sesuai pada gambar yang berwarna kuning. Selanjutnya masuk ke langkah fill kalkulator, string menggunakan rumus tanda petik. Setelah semuanya sudah, lalu klik OK dan akan muncul distro pack di sini. Berarti klasifikasinya sudah selesai. Lakukan hal yang sama pada bagian-bagian selanjutnya. Untuk mencari luas langkahnya sama, add fill, lalu ketik luas. Selanjutnya setelah kita ketik luas, kita ganti untuk tipenya
Untuk tipe luas, masuk ke dalam masuk ke dalam tipe perhitungan luas, masuk ke dalam tipe double. Setiap double diisi escape untuk scale precision 5 dan scale-nya 5 juga, lalu oke. Selanjutnya mungkin bisa langsung ke kalkulator geometri, ganti menjadi hektar, lalu oke, maka semua akan muncul. Lalu selanjutnya pemberian keterangan. Pemberian keterangan ini kesemuanya dengan cara add field, lalu ketik keterangan, tipe teks, ganti 20 dan oke. Untuk keseluruhannya kita field kalkulator, string, terus tanda petik, itu adalah tidak peka, oke. Lalu akan muncul. Lalu selanjutnya kita akan pemberian skor itu sama seperti yang tadi. Selanjutnya untuk pemberian skor ini pada standar dan distropad sama skornya, maka kita bisa pilih kalkulator lalu tulis 30 skornya. Lalu langkah selanjutnya yaitu menampilkan data. Oke, ini bisa langsung kita tutup karena semua sudah ada. Oke. Oke, semuanya sudah. Selanjutnya masuk ke pemberian menampilkan data, masuk ke properties. Setelah itu kita menuju ke simbol. Mohon tunggu sebentar karena sedang loading. Oke, baik, sudah. Kita ke simbol, kita klik kategori, unique colors, lalu klik klasifikasi, add all values. Di sini ada stranded dan distropad, terlalu oke. Agar semuanya cepat selesai, kita langsung ke label, lalu ganti, pilih menjadi klasifikasi, lalu pilih berapa besar fontnya, lalu oke. Dan selanjutnya tampilkan tabelnya, lalu selesai. Kurang lebih seperti ini cara pembuatannya. Oke, kita ke data view, terlihat jelas di standar, di stroke depth, dan yang lainnya. Setelah itu langkah selanjutnya kita menghapus bagian JPEG tanah ini, lalu kita hapus juga karena memang sudah selesai. Oke, kita langsung ke file,
kita ke page and print setup, pilih size A4, portrait, lalu checklist bagian use printer paper settings A3, lalu oke. Kalau memang sudah, kita langsung ke layout view. Oke, pada bagian ini grid kita hapus terlebih dahulu, remove, apply, oke. Atur skala dari peta teman-teman semua. Setelah mengatur skala, zoom in sedekat mungkin agar bisa terlihat dengan jelas. Setelah itu langsung buat grid, klik baru, lalu sesuai dengan peta, next, lalu oke. Setelah itu sesuai dengan langkah sebelumnya, sekarang kita ganti menjadi peta tanah, lalu oke. Pada bagian ini kita menggunakan data kawasan hutan di Provinsi Lampung dan letak Tahura ada di sini, dan kita bisa lingkari. Bahwa ini menunjukkan posisi dari Tahura di mana. Setelahnya kita melakukan penambahan klasifikasi. Pada bagian ini dapat kita hapus. Oke. Oke, kita langsung masuk ke bagian insert, legend, tanah. Oke. Dan sekarang proses loading, lalu oke. Oke, di sini kita tulis legenda. Lalu klik OK dan akan muncul klasifikasinya. Lalu setelahnya kita keluarkan dari bagian-bagian ini agar memudahkan kita dari layout. Setelah itu ambil bagian-bagian yang mau digunakan saja. Dan pada bagian ini kita hapus tanahnya dan yang kita gunakan hanya klasifikasi, dan kita tambah klasifikasi tanah. Setelah semua selesai, kita bisa buatkan grup lagi menjadi satu grup, nanti dipindah dan selesai. Satu peta sudah selesai kita buat, dan di sini sudah terdapat keterangannya juga. Kalau dimulai dari peta tanah, ada insert provinsi Lampungnya, klasifikasi tanahnya,
dan sumber petanya serta nama yang membuat. Mungkin cukup proses pembuatan yang pertama, langsung bisa ekspor men. Setelah itu kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu pembuatan peta dari kelas kelerengan. Oke, kita masuk ke kelas kelerengan. Di situ yang pertama, langkah pertama menambahkan gambar lereng, kelas lereng. Oke, lalu ganti pada bagian ini menjadi kelas lereng. Kalau sudah, kita naikkan kelas lereng, zoom to layer. Setelah itu kita melakukan georeferencing. Karena sudah, maka kita langsung lakukan GCP. Jika tidak muncul, tambahkan zoom to layer. Jika sudah, kita tambahkan SHP yang sudah kita buat tadi. SHP yang sudah dibuat tadi adalah proses dari digitasi seluruh kawasan atau seluruh batas wilayah Tahura. Setelah itu, karena sudah melakukan digitasi dan memulai proses pemotongan SHP dan poligon, maka saya tidak akan mengulang lagi prosesnya. Sekarang kita sudah masuk ke proses kedua, yaitu proses digitasi. Jika proses digitasi sudah, maka kita langsung ke open attribute table. Langkah ini juga sama dengan yang sebelumnya, yaitu membuat klasifikasi, membuat keterangannya, membuat skor. Dan hal-hal tersebut klasifikasinya ada di dalam buku maksudnya Google Drive. Semuanya sudah ada dalam data Google Drive. Jadi kita akan masuk ke properti. Proses masuk ke properti, kita akan menampilkan data. Lanjut, kita ke lagi kategoris, pilih klasifikasi, add all values. Oke, maka semua sudah tergambar. Kita lanjut ke properties lagi, pilih label. Untuk label kita tunggu sebentar karena agak lama. Pada proses pemberian label ini sama dengan proses sebelumnya. Langkah untuk membuat kelas lereng dan kelas tanah itu menurut saya tidak jauh berbeda, karena memang sudah dipilih klasifikasi dan ukuran font. Oke, maka klasifikasi akan muncul. Lalu pada tabel akan muncul seperti ini pada kelas lereng. Setelah selesai, kita hapus digitasinya. Setelah itu kita masuk ke proses pembuatan layout. Untuk proses pembuatan layout sama dengan yang langkah tadi, karena memang sudah membuat, jadi tidak akan terlalu sulit. Langkah pertama yaitu penghapusan grid dan membuat grid baru. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan skala dari peta kita. Lalu masuk ke properti, new grid, lalu next, finish, oke, dan selesai untuk proses pembuatan grid. Selanjutnya kita akan mengganti peta tanah menjadi peta lereng, kelas lereng.
Jika sudah oke, maka langkah selanjutnya sama, kita sudah ada insert provinsi, kita masih menjadi skala yang sama yaitu 80. Tinggal mengganti saja, masuk ke insert, lalu ke legend, kita buat kelas lereng, keterangannya karena waktunya cukup lama, mungkin bisa ditunggu. Oke, next, finish. Oke, sekarang muncul sama, kita convert dulu ke grafik terlebih dahulu. Setelah convert ke grafik, kita langsung ke ungroup. Ungroup, lalu ungroup lagi, hapus yang memang sekiranya tidak diperlukan. Untuk klasifikasi, kita bisa tambahkan klasifikasi kelas lereng. Oke, jika memang sudah semua, kita bisa pindahkan untuk satu persatu. Sekarang kita buat grup. Oke, sama seperti tadi. Oke, kita kecilkan terlebih dahulu. Oke, kita samakan ukurannya. Oke, sudah sama. Proses pembuatan sudah selesai, dan sekarang terlihat hasil dari peta kelas lereng. Oke, jika sudah selesai, kita langsung export map. Kita langsung ke proses pembuatan peta iklim. Oke, kita bisa langsung remove, lanjut ke pembuatan iklim. Kita tambahkan data iklim, JPEG iklim, sama dengan yang tadi langkahnya. Sekarang kita masuk ke iklim, klik JPEG iklim sama dengan langkah sebelumnya, lalu add dan oke. Jika belum muncul, kita harus zoom to layer. Setelah zoom to layer, yaitu ke geokoreksi data, GCP digitasi, oke. Setelah itu kita zoom to layer dan muncul. Sekarang karena sudah melakukan proses pembuatan digitasi, maka kita tidak perlu menggunakan digitasi lagi. Sekarang kita langsung mencari SHP iklimnya. Sekarang kita export map, export data, kita tulis di new folder SHP-nya dengan kelas iklim. Setelah itu oke, lalu bisa dihapus untuk kelas iklim, remove Taura, dan merubah warna menjadi unicolors, ubah menjadi warna merah.
dengan ukuran outline 1. Oke, sekarang proses editing dengan cut polygon, kelas iklim, lalu cut polygon. Langkah selanjutnya cut polygon dengan menggunakan track segment, menggunakan on segment. Setelah itu langkah selanjutnya adalah melakukan penitikan. Dan akan muncul gambar seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama pada setiap garis. Kita double klik di situ ya, di situ juga double klik, muncul. Setelah itu kita stop editing, simpan. Setelah semuanya selesai, kita bisa men-checklist dan lakukan atribut table dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Baik, kita masuk ke proses. Langsung kita ke kategoris, ke klasifikasi, lalu selanjutnya add all values. Oke, apply terlebih dahulu, lalu table, klasifikasi, lalu pilih ukuran font. Oke, setelahnya maka akan muncul. Setelah itu kita bisa langsung checklist untuk iklim. Setelah kita bisa checklist, kita bisa langsung menghapus link tabelnya. Setelah itu kita hapus link tabelnya. Masuk kita ke layout view. Maka hal yang sama kita akan menghapus grid. Proses ini sama seperti yang sebelumnya. Oke, kita atur posisinya. Ke new grid, measure, next, finish, apply. Oke, sudah. Maka kita mengganti bagian namanya peta kelas iklim. Oke, selanjutnya kita akan mengganti klasifikasi seperti yang sebelumnya. Kita bisa ganti menjadi klasifikasi kelas iklim. Langsung kita ke insert, legend, ke iklim, next. Karena waktunya cukup lama, mungkin bisa ditunggu sebentar.
Setelah itu next, finish. Setelah finish kita akan muncul ungroup. Ungroup lagi. Kita ungroup lagi. Jika sudah, maka dihapus saja. Hapus. Ini jadikan satu grup untuk keseluruhan. Mungkin bisa kita perkecil agar bisa pas dengan tempatnya. Oke, proses sudah selesai. Klasifikasi iklan sudah. Selanjutnya bisa kita lakukan export map.